Halo guys, kembali lagi di aku di channel Family Dodo. Oke, hari ini kita mau ngebahas apa? Ya, benar, masih yang sama tentang kasus pembulian. Kasus pembulian ini tuh tentang diriku ya, yang pernah ku alamin sendiri. Guys, aku mau ngomong kalau di Indonesia itu kasus pembulian itu agak rentang banyak ya, baik itu dari anak kecil, SD, SMP, SMA, SMK, bahkan warga-warga sipil gitu, dari sekelompok lingkungan tuh ada. Ini pesan untuk bagi pembuli. Yang pertama, kalian harus tahu kalau tabur tua itu bakal ada. Kedua, karma itu bakal ada. Ketiga, rezeki kalian bakal seret. Karena ada doa-doa yang pernah kalian zulimin, yang pernah kalian bullying, yang melangit atas penderitaan yang telah kalian berikan kepada dia. Karena itu, uh, minta maaf lah sama orang yang sudah kalian bully. Kedua, hiduplah rukun. Ketiga, jangan merasa paling benar ataupun merasa paling jago sehingga kalian bisa berani untuk melakukan hal-hal perundungan seperti itu. Ini kisahku. Ada seorang anak kecil. Beliau adalah laki-laki, namanya Dodo. Beliau lahir di Medan tanggal 6 Februari 2005. Ketika usianya itu meranjak 3 tahun, 4 tahun itu sudah mendapatkan bulian dari tetangganya melalui orang tuanya. Bahkan usia 3 tahun itu pernah dibilang udah mencuri handphone. Terus dibilang kayak, wah ini anaknya bandel, ini suka ngotor-ngotor rumah tetangga. Bahkan umur 2 tahun, 3 tahun juga aku pernah dibilang kayak, ya gak hal wajar lah. Maaf, sebelumnya itu bukan umur 3 bulan ya, 3 tahun, bukan 3 bulan. 3 bulan gue masih bayi cok, bukan 3 tahun. Takutnya kalian salah pendengaran. Oke. Terus ketika anak ini tuh udah meranjak dewasa, mau sekolah gitu, itu udah dapat bulian di lingkungan rumahnya, juga dapat bulian di sekolahnya, sekolah dasar itu. Guys, bulian itu udah ada dari dulu. Bahkan aku masuk sekolah itu tahun 2012 itu ada, dan aku ngalamin hal itu. Aku dibully satu kelas, terus aku disorakin satu kelas, ya macam-macam lah. Wait sebentar, aku pegel. Aduh. Oke, maaf, soalnya baru pulang kerja agak pegel gitu, terpaksa harus ngonten. Oke, kita lanjut. Nah, di sekolahan aku tuh udah dapat hal-hal yang tidak menyenangkan dulu. Bahkan aku sampai kayak duduk di belakang, malu, gak berani nengok kanan kiri, pokoknya nunduk aja gitu, karena takut diapain gitu. Bahkan sempat pernah nangis. Aku tuh sering kali itu nangis karena bulian. Dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 tahun aku pernah dapet kayak gitu, bulian. Terus bulian itu berhenti di aku waktu pas sekolah dasar SD itu di kelas 6. Aku nggak tahu kenapa itu tiba-tiba udah nggak ada lagi, dan aku lebih pede dan merasa bergaul karena aku kayak lebih dekat sama mereka, lebih aja, dan mereka ngajak aku friendly gitu, kayak ayo dong gabung sini gini gitu. Dan kelas 6 SD itu aku udah nggak pernah dapet kayak itu lagi. Dan kenapa nggak dari dulu aku dapat hal itu gitu. Jadi kan udah aku mau tamat berapa bulan lagi dan itu nggak dapat bulian sama sekali. Terus masalah aku di SMP, dan di SMP apa yang di SD itu juga yang terulang, tapi ini konteksnya berbeda lagi. Aku pernah dibilangin yang enggak, kayak dibilangin kayak bencong gitu. Terus aku dibilangin kayak perempuan, banci atau segala macam di SMP, dan itu diteriakin di depan umum. Kawan aku ingat kali itu perempuan sama cowok. Tiba-tiba aku tuh malu kali, kayak takut, deg-degan, kayak malu, mau nangis gitu kan. Bahkan aku sempat berdoa, ya Allah semoga tidak ada yang ngejek-ngejek aku lagi, tidak ada yang ngejek-ngejek aku lagi, aku gitu.
Bahkan aku sampai masuk ke gerbang sekolah terus aku udah teriakin, woi udah bencong bencong. Itu kayak kehidupan pahit yang aku dapat gitu sampai aku tamat di kelas 3. Dan aku lihat dengar kabarnya kalau orang yang sering ngatain aku itu udah gak sekolah lagi waktu pas di kelas 2 SMP. Di kelas 3 aku udah dapetin bulian dari kelas, kawan kelas juga. Sempet kayak diganggu-ganggu, dijajalin gitu, dan aku melawan, cuman kayak melawan dan dia nggak berani yang main fisik gitu, cuman kayak ngeleceh aja gitu. Udah tamat nih di SMP, masuklah di SMK kan, dan itu aku juga mendapatkan bulian lagi. Itu kan masa covid tahun 2019-2020. Buliannya itu tuh kayak semisal hujatan gitu di grup, kayak aku ditek-tek, dibilang pau longkor lah, bodoh kali kau, kenapa kau gitu. Dan kan itu masih covid kan jadwal kelas itu kan online, dan aku tuh masih anak baru gitu. Karena aku tuh masih anak baru, kok dia kenal lama aku, dan kan belum kenalan juga, aku sampai dibilang bodoh ini longgar. Karena aku sampai apapun tuh nggak berani sama sekali. Masuk di kelas 2, di kelas 3 juga aku dapatkan hal itu, dan aku ngebalasnya itu tidak apa yang dia lakukan pada aku, tetapi melalui prestasi. Aku pernah jadi ketua OSIS di sekolahku. Aku juga pernah ikut pameran-pameran di sekolahku, terus ikut pentas seni dan bisa mengharumkan nama sekolah lah. Dan itu aku bawa ke kelas, dan apa yang terjadi, orang yang bully aku langsung kayak shock, sakit hati. Karena apa pencapaian kita miliki. Guys, aku mau nyampaikan aja, balasan yang pas untuk kalian korban bully kepada pembuli adalah dengan membalas prestasi. Kalian harus memiliki prestasi yang luar biasa yang dia tidak milikin, sehingga dia itu malu dan merunduk apa yang dia perbuat. Itu juga yang akan dia dapatkan. Dan itu aku puas banget udah bisa ngebales dia dengan cara itu, dan dia ya sontak diam dan belum nggak ngapain aku lagi, nggak gangguin aku lagi. Dan dia kembali setelah itu dia kembali lagi ganggu aku, ngejalan aku, dan aku ngebalasnya ya slow, santai. Setidaknya kok jadi belum gini ya. Oke. Setidaknya dia belum main fisik, aku udah mulai berani untuk ngebalas apa yang diperbuat. Kalau dia ngomong-ngomong gitu, ya udahlah. Tapi kalau dia udah bermain fisik sama aku rela untuk berantem sama dia. Itu yang aku pendam. Aku hitung aja, kalau dia sempat, aku balas dengan apa yang dia buat, bahkan lebih. Karena kan aku tuh kalau berani main mulut tuh gemeter, cowok. Nggak berani kayak di sini tuh kayak gemeter, nggak bisa cakep-cakep yang apa gitu. Biasanya orang kayak gitu. Bahkan di kerjaan itu juga ada, di tempat kerjaan itu ada bully ya. Tergantung kita gimana cara kita mengedukasinya. Itu apa ini cok? Oke, sorry. Ada lalat tadi. Makanya itu, gimana caranya kita tuh bukan menghindar ya, ibaratnya kayak menghadapinya itu dengan cara yang santai, dengan cara yang prestasi. Oke. Semua yang aku alamin itu ada hikmahnya, dan itu yang aku rasain. Jadi buat kamu, kalau kamu di fase seperti apa yang aku rasakan, bulian yang kamu dapatkan, balas dengan prestasi. Kamu jangan mau putus sekolah, kecuali kalau dia berani main fisik sama kamu berhak melaporkan. Langsung laporkan dan jangan pernah takut. Jangan pernah putus sekolah. Terus di sekolah. Di sekolah kamu harus aktif. Jangan mau di kelas, kamu harus ikut organisasi, karena di organisasi itu ada sekelompok teman yang mendukung kamu. Percaya. Sekelompok teman yang mendukung kamu, yang mendorong kamu tuh untuk maju, dan tunjukkan ke mereka bahwasanya kamu bisa dan berhasil dan tidak seperti mereka. Oke, selamat jumpa.